Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di WKL Channel. Pada konten kali ini yuk kita sama-sama belajar dan masih tetap membahas batalnya puasa. Dan referensi ini saya mengambil dari kitab Fathul Mu'in. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, satu permasalahan ini, lau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquhu bidab'ihi la biqasdihi lam yuftir. Jika terdapat sisa makanan di sela-sela gigi orang yang berpuasa, misalnya terdapat sisa makanan di sela-sela gigi orang yang berpuasa itu, lalu ikut tertelan bersama ludah sebagaimana kebiasaannya, bukan sengaja menelannya tapi tidak disengaja, maka puasanya itu tidak batal. Seperti itu. Jadi walaupun ditelan, asalkan tidak disengaja, maka puasanya itu tidak batal. In ajaza an tamyizihi wa majjihi, jika ia tidak bisa memisahkan makanan tersebut dan tidak bisa mengeluarkan makanan tersebut. Jika antara makanan dan ludah itu tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dikeluarkan, maka walaupun tertelan, maka puasanya itu tidak menjadi batal. Wa in tarakat tahallula lailan ma'a ilmihi bibaqaihi wa bijiryani riqihi, sekalipun karena di malam hari ia tidak mencukilnya dan mengetahui masih ada selilit makanan yang akan ikut tertelan bersama ludah di siang hari. Misalkan malamnya itu tidak diketahui, tidak dicukilnya, namun diketahui di siang hari, maka walaupun ditelannya asalkan tidak disengaja, maka dia tidak membatalkan puasa. Kenapa? Li'annahu idza yukhatabuh bihima in qadaru 'alaiha halas shaumi, karena yang terkena kewajiban memisahkan selilit dan mengeluarkannya ketika berpuasa jika memang bisa melakukannya. Kalau bisa melakukannya, maka dia diwajibkan mengeluarkan seperti itu. Lagi yuta'akkadu at-takhallulu ba'da tasakhuri, akan tetapi sunnah muakkad untuk mencukilnya adalah setelah sahur. Jadi mencukilnya sisa makanan setelah sahur itu disunnahkan. Jadi kalau bisa setelah sahur itu sisa makanan yang ada di gigi itu harus dikeluarkan. Amma idza lam ya'jiz awib tala'ahu qasdan fa innahu muftirun jasman. Adapun jika ia mampu meludahkan, dia bisa meludahkan itu bisa, atau bila ia sengaja menelannya, maka secara pasti puasanya itu batal. Kalau memang selilit tersebut bisa untuk dibuangnya, kalau dibuang itu bisa, namun ditelannya, maka puasanya itu menjadi batal. Wa qawlu ba'dihim yajibu ghuslul fami mimma akalah lailan. Sebagian ulama berpendapat dan mewajibkan mencuci mulut dari apapun yang termakan di malam hari. Jadi menurut persepakatan ulama, semua sisa makan yang dimakan di malam hari itu
diwajibkan untuk dikeluarkan sikat-sikat gigi di waktu malam maksudnya itu, atau dibuang selilit-selilitnya. Raddahu saykhuna wala yuftiru bisabqi ma'in jaufah mautasilin an nahwi janabatin wa nifasin. Puasa tidak batal sebab terlanjur kemasukan air ke dalam jauf orang yang mandi semacam janabah. Puasanya itu tidak batal karena terlanjur kemasukan air ke dalam jauf orang yang mandi semacam janabah. Ketika apa? Idza kanal igtisalu bila inghamasin fil ma'i, misalnya mandi haid atau mandi nifas, bila mandinya dilakukan tanpa menyelam ke air, walaupun telinganya atau hidungnya atau lubang lainnya itu kemasukan air, asalkan tidak dilakukan dengan tenggelam di air, maka puasanya itu tidak batal seperti itu. Semoga sahabat-sahabat semua bisa mengerti tentang masalah ini. Falau wasala udunaihi fil janabati fasabaqal ma'ah min ihdahima li jawfihi lam yuftir, maka ketika ia membasuh dua telinga, misalnya ketika mandi janabah, ada orang yang mandi janabah kemudian dia membasuh dua telinganya, lalu air tersebut masuk ke jauh salah satu telinga, maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal walaupun airnya terlanjur masuk ke dalam telinga. Wa in amkanahu imalatu ra'sihi awil ghuslu qabla al-fajlis, sekalipun ia dapat menghindari hal itu dengan memiringkan kepalanya atau sebelum mandi sebelum terbit fajar, atau sebelum mandi terbit fajar, walaupun kedua telinganya kemasukan air, dia tidak membatalkan puasa. Seperti apa? Kama idza sabaqal ma'u ila dakhili lil mubalaghati fi ghuslil famil mutanajjisi liwujubiha. Masalah ini seperti halnya air yang terlanjur masuk ke rongga orang yang berlebihan pencucian mulutnya yang terkena najis karena mubalaghah, misalnya membasuh najis hingga terlanjur masuk ke dalam mulut. Dalam pencucian mulut di sini karena apa? Karena hukumnya mencuci mulut itu walaupun berlebihan tidak apa-apa, karena hukumnya mencuci mulut itu, mencuci najis itu adalah wajib. Bikhilafi ma idza tasalah mun wamisan fasabaqal ma'u ila batinil udhuni wal anfi fa innahu yuftiru walau fil ghuslil wajibi. Karena apa? Likarahatil inlimasi. Lain halnya jika mandinya dilakukan dengan menyelam ke air. Misalkan di bulan puasa mandi dengan menyelam ke air, lalu air itu terlanjur masuk ke jauh telinga atau ke jauh hidung. Di bulan puasa mandi tenggelam ke air, lalu airnya masuk ke rongga telinga atau rongga hidung, sekalipun dalam mandi wajib, maka puasanya itu batal. Kalau tenggelam di air kemudian telinganya sama kedua hidungnya kemasukan air salah satunya, maka puasanya itu adalah batal. Sebab apa? Sebab menyelam itu hukumnya makruh. Menyelam ke air di bulan puasa tersebut adalah hukumnya
makruh seperti itu. Kasabqi ma'il madmadati bil mubalaghati ilal jawfi ma'a tadzakkurihi lis shaumi, sebagaimana halnya dengan keterlanjuran air kumur, sebagaimana halnya keterlanjuran air kumur yang masuk ke jauh sebab mubalaghah atau sebab berlebihan, di mana ia ingat sedang berpuasa, wa ilmihi bi adami masyru'iyatiha bi khilafihi bila mughalatin, dan mengerti hal itu tidak diperintahkan dalam syara, maka puasanya itu batal. Kalau berlebihan dalam berkumur kemudian masuk ke jauh rongga yang berlebihan, rongga mulutnya karena berlebihan, maka puasanya itu adalah batal. Lain halnya jika keterlanjuran air ke jauh bukan sebab mubalaghah, akan tetapi kalau keterlanjuran air tersebut masuk ke dalam perut itu tanpa mubalaghah, tanpa berlebihan ketika berkumur, maka puasanya tidak batal seperti itu. Wa kharaja biqauli an nahwi janabatin al-ghuslu al-masnunatu wa ghuslu tabarrudi fayuftiru bisabqi ma'in fihi walau bila in rimasin. Tidak termasuk mandi semacam janabah, yang tidak termasuk mandi semacam janabah yaitu mandi sunnah dan mandi untuk menyegarkan badan. Yang tidak sama dengan janabah itu adalah mandi sunnah atau mandi untuk menyegarkan badan. Maka keterlanjuran air ke dalam di sini membatalkan puasa. Kalau mandi sunnah, misalnya mau menyegarkan badannya, terus kemasukan air ke jauh tubuhnya, maka puasanya itu adalah batal, sekalipun ia tidak dilakukan sebab menyelam. Walaupun tidak menyelam, kalaupun dia kemasukan air, maka puasanya itu batal seperti itu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share di sosial media Anda dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga. Dan jadilah kita ini adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Bermanfaat apa? Seperti menyampaikan hal yang baik, itu namanya orang yang bermanfaat kepada orang lain. Sebagaimana yang diterangkan di HR At-Tabrani an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, yang diterangkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu ya'lifu wa yu'lafu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, orang mukmin itu adalah orang yang berbuat ramah dan diperlakukan dengan ramah dengan orang lain. Wala khaira fi man la ya'lifu wa la yu'lafu, dan tidak ada kebaikan di dalam orang, yaitu orang yang tidak berbuat ramah dan tidak diperlakukan dengan ramah, itu adalah orang yang tidak ada kebaikannya. Karena kata Nabi, wa khairun nasi anfa'uhum linnas, karena orang yang terbaik itu lebih-lebih baik. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Bermanfaat apa? Seperti menyampaikan hal yang baik disampaikan kepada orang lain, itu namanya orang yang bermanfaat kepada orang lain, insya Allah mendapat
pahala. Yang menceritakan hadis ini adalah Imam At-Tabrani yang diterangkan di kitab Al-Sib. Dan apabila konten ini ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.